warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore ini? Siang, Ibu. Siang, semangatnya masih pada ini nggak nih? Masih pada semangat nggak? Masih belajar? Semangat terus ya. Kita sekarang hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, boleh Made duduk dulu. Boleh Made disiapkan doa dulu sebelum mulai pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pelajaran fisika pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan, dikembalikan ke Buliana. Terima kasih Made. Sebelumnya kayaknya ada satu bangku yang kosong, ada yang nggak masuk? Ya. Ya, siapa yang nggak masuk? Iya, Bu. Kenapa tuh dia nggak masuk? Tanpa ketahuan. Tanpa keterangan, nggak ada yang buka bapak teman-teman kelas ya? Tidak. Oke, udah nggak apa-apa. Sekarang kita di sini belajar rangkaian arus arah. Masih ingat nggak kemarin belajar apa? Kemarin sekarang masuk ke arus listrik arus arah. Kemarin tuh belajar tentang rangkaian listrik tanpa elektron itu yang elektronnya tidak bergerak disebut arus listrik. Iya, statis. Nah, sekarang ini kita coba untuk rangkaian arus arah. Di mana rangkaian arus listrik arah itu elektronnya oke, bergerak. Sekarang kita lanjut untuk ke tujuan pembelajaran, di mana peserta didik mampu menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. Selanjutnya mengetahui sifat arus listrik pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian mengetahui sifat tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel. Oke, di sini masuk ke arus listrik. Di mana kemarin kalau arus listrik, kalau di dalam listrik statis itu kan tidak ada arus listrik yang bergerak, jadi elektronnya diam. Kalau sekarang dia elektronnya mengalir gitu. Muatan listriknya ini mengalir. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang muatan elektron itu mengalir? Lampu, terus apa lagi? Yang kalian setiap hari gunakan? HP, apa lagi? Laptop. Itu kan semua aliran, itu terdapat aliran arus listrik. Nah, aliran arus listrik ini sama aja seperti tahu ada aliran air di dalam selang. Nah, itu sama aja. Jadi ketika airnya mengalir di dalam selang itu sama seperti kawat, kabel kawat itu di dalamnya muatan elektron mengalir. Jadi bisa kita ibaratkan elektron yang mengalir itu sama seperti air yang mengalir di dalam selang. Nah, gitu, benar. Jadi arus listrik ini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir di suatu penghantar persatuan waktu gitu. Jadi bisa kita rumuskan di mana arus listrik itu tadi muatan dibagi waktu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana aliran yang mengalir. Elektronnya apa yang dia? Mengalir dari kutub positif, itu kutub yang paling. Nah, benar. Jadi aliran listrik ini mengalir dari energi potensial yang paling tinggi ke potensial rendah. Nah, gitu. Jadi muatan elektron ini berpindah dari kutub energi potensial yang tinggi menuju ke energi potensial rendah. Tapi kira-kira kalau tadi muatan elektron yang bergerak dari kutub yang lebih tinggi ke rendah, bagaimana sih kalau misalnya aliran elektron yang mengalir? Iya,
kita coba play dulu videonya. Boleh ditonton videonya? Coba apa diperhatikan dulu videonya bagaimana? Nah, itu ada air yang mengalir, kemudian diberi hambatan gitu. Coba diperhatikan dulu videonya. Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait video tersebut? Tadi ada apa? Airnya terhambat sama stone. Nah, iya, ada aliran air yang diberi hambatan. Hambatannya berupa stones. Bagaimana ketika aliran air itu diberi hambatan berupa stones? Alirannya mengecil. Iya, alirannya mengecil. Sama seperti aliran listrik. Apabila aliran listrik diberi hambatan, maka arusnya yang keluar akan semakin kecil. Oke. Sekarang kita ada dua jenis rangkaian hambatan. Di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi ada dua rangkaian hambatan. Di sini sebelum kita mencari gitu bagaimana hubungan antara arus listrik dan tegangan, kita akan melakukan percobaan dulu dengan PET, simulasi dengan PET mengenai arus listrik seri dan paralel. Oke. Di sini ada satu buah lampu yang dihubungkan dengan baterai, kemudian disusun seri. Kita coba lihat dulu bagaimana. Nah, dia apa? Lampunya menyala. Menyala dan elektronnya sudah mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, di sini sebelum kita mulai percobaan, ibu mau minta tolong satu orang. Siapa yang bisa? Boleh, Fitria. Nah, ini kan lampunya satu. Coba bikin Fitria lampunya dua, coba. Iya, di seri. Coba dibikin lampunya jadi dua. Nah, gimana nyala lampunya? Lebih redup, Bu. Lebih redup, bener. Tadi kan kelihatan ya, tadi lampunya ketika lampunya satu dia nyalanya terang. Kalau dua agak Redup. coba tambahin satu lagi. Kelihatan nggak coba? Kelihatan bedanya nggak lampunya? Redup terangnya. Coba tambahin lagi lampunya satu. Ini suaranya di Kalau lihat kan tadi bedanya ketika lampunya satu dia nyalanya lebih sangat terang gitu. Jadi nyalanya terang. Ketika lampunya dua agak mulai redup. Nah, ketika lampunya tiga makin redup. Jadi dia semakin ketika lampunya makin banyak, lampunya makin redup. Nah, ini kan tadi melihat lampunya. Sekarang sebelumnya terima kasih Fitria sangat duduk. Sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi kuat arus dan tegangan pada aliran listrik seri dan paralel. Sebelum itu, Ibu akan bagi jadi 3 kelompok. Kembali saja. Di sini ada LKPD-nya dibagi dulu. Tadi terima kasih Fitri, ini sudah dibuatkan rangkaian serinya. Jadi kita tinggal pakai rangkaian ini saja.
mencoba paralel. Seri dulu. Di dalam LKPD sekarang kita coba dulu untuk, nah di sini 10 ohm. Kita lihat bagaimana tegangan dan arusnya pada 10 ohm. Nah, di sini terlihat untuk mencari tegangan pada lampu yang pertama, kita coba pakai rumus V sama dengan I dikali R. Yang ditanya adalah tegangan pada lampu pertama. Di sini tegangan semuanya adalah, kita cari arus dulu sebelum mencari tegangan. Arusnya untuk V-nya tadi tegangannya berapa di semuanya? 9 volt. Arusnya kita cari. Kemudian R di seri bagaimana? Di jumlah 10, di jumlah 10. 30. Jadi untuk arus listriknya 9 berapa? 3,3 ampere. 0 3 I gimana, bener nggak? Ya benar. Sekarang kita coba cek untuk arus ya. Kita coba cek arus menggunakan ampere meter. Di sini kita coba cek. Gimana hasilnya? Benar. Untuk yang di lampu kedua sama. Untuk lampu di ketiga sama. Oke. Sekarang kita lihat LKPD-nya. Di mana hambatannya ada 10, 20 sama 30. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 maju untuk mengganti itunya, nomi angkanya. Ayo, hambatannya kelompok 1 siapa yang mau maju ganti? Kelompok 1 maju ganti berapa? Ya udah deh, kelompok 2 ya, boleh kelompok 2 maju. Kelompok 2 untuk rangkaian seri. Hambatannya diganti 10, 20 sama 30. Di lampunya. Nah. Ya. 20 sama 30. Nah, boleh langsung dicek menggunakan ampere meter sama voltmeternya. Untuk tegangan di 10 ampere 10 ohm berapa volt ya? 1,5. Boleh dicatat yang lain? Di 10 ohm itu tegangannya 1,5. Untuk di sekarang kita volt tegangannya dulu. Di 20 berapa? 3. Sekarang lanjut ke yang 30. Nah, tegangan yang di baterai kan sudah tersedia itu 9 volt. Nah, sudah kan yang tegangan sekarang kita coba
di baterainya? Berapa? Sama 0,15. Oke, terima kasih Ain. Tepuk tangan dulu dong buat Ain. Oke, tadi kan udah melakukan percobaan mengenai kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri. Oke, selanjutnya untuk percobaan 2 ada rangkaian. Nah, untuk rangkaian paralel di sini sudah Ibu buatkan. Boleh kelompok 3 maju untuk mencari kuat arus dan tegangannya. Oke. Namira, kalau ini dijawab dari konsep IPA ya. Bagaimana kinerjanya efisiensi dari konsep IPA dan bagaimana juga kinerjanya intelijensi dari konsep IPA. Kemudian jelaskan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Diganti coba sesuai LKPD. 20 sama di bawah. Oh iya. Iya. Cara konsep, coba dijawab dengan konsep IPA. Atau dengan konsep saintek, teknologi. Bisa? Oke, diganti sama lanjut yang ketiga. 30. Banyakan itu. Iya, bisa. Ayo teman-teman diperhatikan ya. 30. Oke, lanjut. 30. Nah, 30 apa sekarang? Kita ingin mencari tegangan dulu. Boleh dipakai tegangannya voltage-nya. Nah, untuk di yang hambatan 10 berapa? 9 volt. 9 volt. Boleh yang tandanya ditulis? Selanjutnya boleh? Dan di baterai itu ya. Yang di baterai berapa? 9 juga, Bu. Ya, 9. Kalau di hambatan yang kedua 20 ohm. 9. 9 volt. Yang ketiga 9 juga, Bu. 9 volt. Sekarang ganti pakai ampermeter coba. Kita untuk menghitung kuat arusnya. Nah. Di baterainya dulu berapa coba? 1,65. 1,65. Untuk di 10 ohm 0,9. 0,90. Oke, lanjut. 0,45 di 20 ohm. Terus di yang ketiga 0,30. 0,30. Oke, sudah selesai semua udah isi? Udah, Ibu. Oke, terima kasih Novel. Siap. Tepuk tangan dulu dong buat Novel. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat ya dari tegangan dan kuat arus yang sudah didapatkan pada percobaan simulasikan tadi. Ada yang bisa menyampaikan apa perbedaannya gitu di antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Apa? Pada
3 sama 4,5. Berarti untuk tegangan ini next. di jumlah. Oke. Selanjutnya untuk paralel. Oke nih. Coba dijawab dengan Bagaimana kuat arus bagaimana tegangan di paralel? Sama besar. Nah, untuk kuat arusnya terbagi menjadi 0,9 sama 0,45 sama 0,3. Makanya dia dijumlah menjadi 1,65. Oke. Ada yang mikir nggak sih kenapa kalau di rangkaian seri itu hanya dijumlah? Kenapa kalau di paralel itu 1/R1? Bagaimana? Apa? Ada yang tahu bagaimana R-nya di paralel hanya dijumlah sedangkan di seri hanya dijumlah sedangkan di paralel itu 1/R1? Karena hambatannya kalau di seri itu berbeda-beda Bu, dan Lanjut. hambatannya itu di rangkaian seri itu terbagi sehingga hambatan pertama itu sama dengan hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3. Oke, terima kasih Fitria. Ibu izin meluruskan di sini itu yang terbagi tegangannya. Jadi untuk di seri itu yang dijumlah hanya dijumlah jadi tegangan R1 plus R2 R3. Sedangkan tadi kan di paralel itu I sama dengan V/R. Nah, makanya untuk di paralel ini kalau ketika dijumlahkan itu jadinya kan V untuk V jadi I itu kan V/R. I total I paralel sama dengan I1 plus I2 plus I3. Di mana I itu tadi rumusnya? I rumusnya V/R1 V1/R1 ditambah V2/R2 ditambah V3/R3. Kalau untuk di rangkaian paralel V-nya bagaimana? Sama konstan ya. Jadi di sini untuk V-nya ini bisa dicoret. Jadi untuk mencari 1/R1 paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, di sini sudah terlihat gitu. Yang membedakan rangkaian seri itu hanya ditambahkan, sedangkan rangkaian paralel itu 1/R gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang bisa mengulang kembali atau memberikan kesimpulan terkait pelajaran hari ini? Bagaimana tadi apa saja yang sudah didapat? Kalau seri makin banyak hambatannya makin redup. Iya, untuk lampu di seri tadi makin banyak hambatannya, dia makin redup. Sedangkan kalau di paralel makin banyak, Makin besar. Sama aja Bu. sama aja terangnya gitu. Jadi kan nggak berpengaruh. Kalau tadi 1 itu nyalanya terang, kalau di paralel tetap 3 atau 4 lampu itu nyalanya akan tetap terang gitu. Nah, untuk bagaimana sih tadi untuk kesimpulan antara arus listrik dan tegangan di seri
Oke, terima kasih Linda. Tadi benar ya, untuk tegangan itu semakin besar hambatannya, maka tegangannya akan semakin besar. Tapi kalau di paralel, semakin besar hambatannya, maka tegangannya semakin kecil. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan nanti Ibu akan kasih